Dalam nama Tuhan Yesus, saling menasihati di dalam firman Tuhan. Saudara-saudari, tidak terasa ya, beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2024 dan memasuki tahun 2025 ya, udah mau loncat. Baik, pada kebaktian Sabat hari ini saya mengambil satu judul, mengakhiri dengan hati yang bersih. Saudara-saudari, tentu kita mempersiapkan diri dan ada acara khusus dalam menyambut tahun baru ya, tahun 2025. Dan mungkin di dalam hati kita ada harapan yang baru, keinginan, rencana-rencana apa yang hendak dicapai di tahun yang baru itu. Entah dengan satu tekad, komitmen, dan semangat yang baru, kita ingin mendapatkan satu masa depan kehidupan yang jauh lebih baik, baik secara jasmani maupun secara rohani kita. Tetapi ada hal sebenarnya yang perlu kita renungkan sebelum kita memasuki tahun yang baru. Karena ini adalah hal yang penting dalam kita memasuki tahun yang baru. Saudara-saudari, sebelum kita mengakhiri akhir tahun 2024, ini adalah waktu yang penting untuk kita merenungkan perjalanan kehidupan kita selama ini atau dalam tahun ini. Sebenarnya apa yang perlu kita renungkan? Mungkin saudari banyak yang terlintas dalam pemikiran saudari, apa yang sudah dicapai, apa yang belum saudara-saudari raih. Malam ini ada 2 poin yang boleh menjadi perenungan buat kita. Poin yang pertama adalah apakah sepanjang tahun ini kita telah hidup setia dan taat kepada Tuhan. Hal ini saya rasa perlulah untuk kita mengevaluasi diri kita. Ya, mengevaluasi diri kita. Saya kembali mengulang, apakah sepanjang tahun ini kita telah hidup setia dan taat kepada Tuhan. Kemudian poin yang kedua yang menjadi perenungan adalah apakah ada dosa dan kelemahan yang belum kita bereskan sebelum kita memasuki tahun yang baru. Kembali saya ulangi, apakah ada dosa dan kelemahan yang belum kita bereskan sebelum kita memasuki tahun yang baru? 2 poin ini boleh menjadi perenungan buat kita. Dan saat ini kita akan belajar kepada satu murid Tuhan Yesus. Satu murid Tuhan Yesus itu yang bernama Yudas Iskariot. Saudara-saudari, Yudas Iskariot adalah murid yang dikenal sebagai orang yang mengkhianati Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa Yudas Iskariot adalah murid pertama dari 12 murid yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian dia mengikuti Tuhan kurang lebih selama 3 tahunan. Betapa dididik dengan baik oleh Tuhan. Dan dia begitu banyak melihat bagaimana kasih Tuhan tunjukkan kepada manusia. Dan mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan. Serta pengajarannya yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya.
Tapi saudara-saudari, apa yang terjadi? Ini adalah pelajaran buat kita. Murid Tuhan Yesus begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi hatinya ternyata dia tersesat. Kenapa dia sampai tersesat? Karena di dalam hatinya tidak lurus, tidak benar. Mengapa demikian? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita pun sebagai manusia yang sekarang begitu bergiat di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, rajin beribadah, berusaha untuk setia beribadah. Jangan-jangan hati kita sebenarnya sedang tersesat. Hati kita jauh daripada Tuhan, jauh dari kebenaran Tuhan. Tentang hal ini sebenarnya sudah ada sejak sebelum Yesus datang. Bangsa Israel begitu bergiat untuk beribadah kepada Tuhan, memberikan persembahan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Mereka memuji dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari, hal ini penting untuk kita renungkan dan kita evaluasi diri kita. Apakah di dalam ibadah kita kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh untuk dekat dengan Tuhan, atau kita hanya memuji nama Tuhan, tetapi hati kita sebenarnya jauh daripada Tuhan, atau sedang tersesat jalan kita. Ya. Nah, saudara-saudari, apa sih yang menyebabkan daripada Yudas Iskariot menjadi tersesat? Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu, bukan Tuhan tidak tahu. Tapi sebenarnya Yudas Iskariot ketika dipanggil menjadi murid adalah suatu anugerah yang besar. Tuhan mengasihi Yudas. Dia ingin menyelamatkan Yudas. Apa kesukaan daripada Yudas? Yaitu bahwa dia itu sangat suka dengan uang. Oleh karena itu, ketika dia menjadi murid Tuhan Yesus dan memegang kas keuangan, dia selalu mengambil uang daripada di kas itu. Kita bisa bayangkan ya, dia sebagai murid tetapi dia mencuri uang kas yang jauh daripada kebenaran Tuhan. Seharusnya dia mengerti bahwa mencuri itu adalah suatu dosa yang dilarang, yang merupakan bagian 10 hukum Tuhan, yaitu yang Tuhan perintahkan jangan mencuri. Tetapi Yudas Iskariot melakukan hal itu. Mungkin kita bertanya, di mana hati Yudas Iskariot akan takut akan Tuhan? Kadang-kadang kita tidak mengerti akan hal itu. Nah, Yudas Iskariot sungguh sesuatu hal yang tragis dalam hal ini. Mengapa tragis? Karena di dalam cinta uangnya itu, dia sampai mengkhianati gurunya, sampai menjual gurunya, menjual Tuhan Yesus. Apakah saudara-saudari tidak melihat bahwa ini ada sesuatu yang tragis? Seorang murid menjual gurunya demi 30 talenta uang perak. Saudara-saudari, di mana sebenarnya hati Yudas terhadap Tuhan?
apakah benar hatinya itu terhubung baik dengan Tuhan? Nah, kita bisa melihat ya, dalam hal yang kecil, sepertinya kecil, bisa menjadi perkara yang besar. Bahwa sesungguhnya setiap bibit yang ada di dalam diri kita bisa menjadikan suatu hal perkara yang besar. Yudas di dalam dirinya ada benih ketamakan akan cinta uang. Dari benih itu, sekalipun dia menjadi murid Tuhan, berkembang. Dan kita tahu bahwa uang itu adalah suatu halangan yang sangat besar di dalam kehidupan iman kita. Karena uang itu adalah sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tetapi ternyata tanpa disadari, itulah yang bisa menyebabkan manusia menjadi jatuh, menjadi putus hubungannya dengan Tuhan. Baik, kita akan baca di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudari, ini adalah hanya sebagian contoh tentang uang. Bahwa uang itu bisa membuat manusia menyimpang daripada iman. Yang merusak hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan kita tahu bukan itu saja, bahwa uang bukan merusak semata-mata hanya dengan Tuhan, tetapi juga dengan manusia, dengan saudara sendiri, dengan rekan bisnis, dengan banyak orang. Ya, kita mendengar sebuah cerita bahwa terjadi satu perseteruan antara anak dan seorang ibu untuk memperebutkan harta warisan. Demikian juga kita pernah mendengar istilah orang tua ya. Kalau dulu tuh mama papa saya selalu ngomong, cinglang cintong lain cinlang lain kantong, katanya begitu. Artinya kita saudara, tapi kalau urusan uang itu jangan bicara tentang saudara. Ya. Jadi uang itu bisa memutuskan persaudaraan. Luar biasa sekali. Baik, saudara-saudari. Yudas, dia mengorbankan Tuhan Yesus, imannya, rasa takutnya, hubungannya dengan Tuhan gara-gara karena uang. Jadi kita harus menjaga diri kita, mengevaluasi diri kita. Apakah ada bibit di dalam hati kita? Bibit itu bukan semata-mata karena uang, bukan karena ketamakan saja, bukan. Banyak hal yang ada di dalam hati kita. Kita bisa lihat di dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara-saudari, jadi di dalam diri manusia bisa tumbuh bermacam bibit kejahatan. Bisa tumbuh bermacam keinginan daging dan hawa nafsu.
Ya, kita akan lanjutkan kembali di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Saudara-saudari, bibit manusia itu, kejahatan manusia itu banyak bibitnya. Kita perlu hati-hati dan mawas diri dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mawas diri, maka kita akan jatuh seperti Yudas. Jatuhnya Yudas sangat disayangkan. Dia sampai binasa. Nah, saudara-saudari, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui hal itu, bibit itu di dalam diri kita? Ya, kita bisa baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi saudara-saudari, dalam kehidupan manusia di dunia ini, keinginan daging itu akan menyerang kita. Dan bibit kejahatan itu akan menyerang kita. Oleh karena itu, ketika kita mengetahuinya, apalagi kita melihat dari firman Tuhan mengatakan, matikanlah keinginan itu. Buanglah keinginan itu. Entah itu bibit suatu benih kejahatan atau keinginan daripada duniawi, hawa nafsu. Karena jika tidak demikian, maka itu akan berkembang menjadi dosa. Ketika berkembang menjadi dosa, itu akan bisa mendatangkan maut, mendatangkan hukuman, dan mendatangkan maut. Dan kita bacaan bulan ini, yaitu mengenai Kain. Kain asalnya dari iri hati, marah karena Tuhan tidak menerima persembahan dia. Kemudian iri hati kepada Habel. Tuhan sudah memperingatkan, mengapa hatimu panas jika kamu berbuat baik? Mengapa? Tapi lihat, dia membiarkan itu hatinya, tidak dimatikan, tidak dibuang. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia membunuh Habel. Itulah yang akhirnya mendatangkan dosa bagi Kain. Dia terusir menjadi pengembara.
Saudara-saudari, bagaimana kelanjutan dengan Yudas? Yudas, dia pun sama, tidak mematikan keinginan, ketamakan dalam hatinya untuk mendapatkan uang yang banyak dengan menjual Tuhan Yesus. Jika kita tidak hati-hati, tanpa kita sadari, iblis bisa masuk di dalam diri kita. Itu dunia roh, dan kita tidak akan menyadari itu. Yudas pun tidak menyadari itu, bahwa iblis itu masuk ke dalam dirinya. Kenapa? Karena dia membiarkan hatinya untuk membiarkan benih kejahatan itu ada dalam diri dia. Kita baca di dalam Lukas pasal 22 ayat 3 sampai 4. Lukas pasal 22 ayat 3 sampai 4. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Saudara-saudari, jangan main-main dengan benih kejahatan jika menghinggapi kita. Iblis bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Kita tahu di dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi dia akan mencari siapa yang bisa dia masuki, yaitu orang-orang yang terbuka yang membiarkan hatinya dihinggapi oleh benih-benih kejahatan, benih-benih hawa nafsu maupun perbuatan daging. Itu adalah dunia roh, dan kadang mungkin kita tidak menyadari. Seperti Yudas, dia tidak menyadari. Akhirnya menjadi apa? Maaf saudara-saudari, kalau saya katakan akhirnya Yudas menjadi iblis. Itu bukan kata saya, itu kata Yesus. Bukan kata saya, tapi itu kata Yesus. Kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 70 sampai 71. Yohanes pasal 6 ayat 70 sampai 71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Sebab dialah yang menyerahkan, yang dimaksudnya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Ini loh, Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Yudas itu sebagai iblis. Saudara-saudari, oleh karena itu saudara-saudari, penting kita dekat dengan Tuhan. Penting kita mendapatkan Roh Kudus, agar Roh Kudus yang menjaga kita, menegur kita, mengajari kita. Jangan sampai akhirnya iblis yang masuk. Dan akhirnya benar-benar kita menjadi iblis. Jangan seperti Yudas. Oleh karena itu, pada tahun 2024 ini yang sebentar lagi akan berakhir, kita boleh menyelidiki hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Di dalam kitab Mazmur pasal 39 ayat 23 sampai 24. Mazmur pasal 39 ayat 23 sampai 24 seperti lagu tadi yang dinyanyikan. Selidiki aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku, kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.
ternyata kita bisa meminta berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan sendiri yang menyelidiki hati kita, menguji, agar kita mengenal hati kita sendiri seperti apa. Itu adalah hal yang penting, dan mengenal pikiran-pikiran kita. Apakah kita berada di jalan yang lurus atau kita sudah berjalan menyimpang daripada Tuhan. Itu penting. Agar jangan sampai kita mengikuti Tuhan serasanya kita setia, beribadah kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya dalam kita menjalankan kehidupan kita, kita menyimpang daripada Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan dan Roh Kudus harus bekerja dalam kehidupan kita. Dan kita memohon bimbingan daripada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, jadi dalam akhir tahun 2024 ini kita bisa mengevaluasi diri kita. Adakah dosa yang kita lakukan yang kita belum bereskan di hadapan Tuhan? Jangan seperti Yudas. Dia menyesali dirinya sudah menjual Tuhan Yesus dan dia telah melihat Tuhan Yesus disalibkan. Tetapi dia menyesal namun tidak bertobat. Tidak datang kepada Tuhan dan tidak meminta pengampunan daripada Tuhan. Saya percaya kalau Yudas bertobat, dia pasti akan diampuni dosanya oleh Tuhan. Dan kemudian menjadi murid Tuhan dan bergiat melayani Tuhan seperti Petrus. Walaupun dia menyangkal 3 kali, dia bisa bertobat, kemudian menghampiri Tuhan dan menjadi penginjil sepenuh hati yang rela berkorban untuk Tuhan. Dan kita tahu bagaimana dia mati dengan disalib secara terbalik. Nah, pertobatan itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Pertobatan yang sesungguhnya dari kita. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, baiklah pada tahun ini kita mengevaluasi diri. Adakah dosa yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan? Kita menyesalinya, kita bertobat memohon pengampunan daripada Tuhan. Adakah kelemahan-kelemahan yang belum kita bereskan? Kita datang kepada Tuhan, memohon bantuan dan pertolongan daripada Dia. Agar kita bisa dengan hati yang tenang dan penuh ucapan syukur masuk ke dalam tahun yang baru. Dengan harapan yang baru, memohon penyertaan daripada Tuhan. Bersandar pada Tuhan dan kita berharap dan kita bisa mendapatkan di tahun yang baru satu masa depan kehidupan berkat yang berlimpah, berkat yang baru, baik secara jasmani pun rohani. Artinya Tuhan memulihkan segala sesuatunya atas kehidupan kita. Saudara-saudari, baiklah kita hendaknya mengingat hal itu. Untuk bisa melakukan itu, janganlah kita menjauh daripada Tuhan. Tetap karena Tuhan mengatakan bahwa Tuhanlah pokok anggur yang hidup. Jika kita tidak tertanam dalam pokok anggur itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuah yang banyak. Oleh karena itu, tetaplah berada di dalam pokok anggur yang hidup. Sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi, jangan sampai kita menjadi undur daripada Tuhan. Karena di dalam mencapai suatu harapan,
bukan berarti tidak ada tantangannya. Tantangan itu ada, pergumulan itu ada. Tetapi jangan sampai kita lepas daripada Tuhan, kita berjaga-jaga di dalam doa dengan bersandar kepada Tuhan. Jangan sampai kita jatuh di dalam pencobaan dan kita pun mau melapangkan hati kita, mengampuni sesama. Ya, seperti Tuhan sudah mengampuni kita, kita pun mau melapangkan hati kita, melepaskan segala ganjalan terhadap sesama. Melapangkan hati, mengampuni sesama. Dan kemudian hati kita boleh dengan tenang bersyukur kepada Tuhan, dan kita boleh berpengharapan di tahun yang baru 2025. Ya, kiranya berkat Tuhan berlimpah atas kehidupan kita. Sekian renungan malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin.